Hai semuanya, kali ini Mimin akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Perfect World. Oh iya, Mimin ingetin lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Setelah bergabung dengan tubuh emas abadi, kemampuan bertarung Xiao meningkat tiba-tiba dan mencapai tingkat raja yang mulia. Pada saat yang sama dia diam-diam mengaktifkan teknik Kunpeng dalam persiapan melepaskan pukulan hebat. Tetesan hujan emas yang tak terhitung jumlahnya berkibar di udara saat Xiao mengaktifkan teknik berharga Kunpeng. Gerakan pertamanya adalah untuk memikat musuhnya daripada melakukan serangan ofensif. Tirai tak berujung hujan emas turun ke tempat ini. Itu adalah serangan yang bisa mengguncang langit dan bumi. Ditemani oleh mantra dari banyak dewa, Xiao memperkuat tubuhnya menjadi lebih menakutkan. Ledakan dahsyat kemudian terjadi, menciptakan suara yang mengejutkan. Skala ledakannya sangat besar. Xiao melakukan segala yang dia bisa untuk melepaskan semua esensi spiritual dan energi ilahi yang diserapnya sebelumnya dalam satu serangan ini. Klan hujan akan bersorak untuk kemenangan ketika mereka menyadari bahwa lengan sosok yang duduk itu pecah dan meledak. Apa? Dewa hujan? Teriak kerumunan dengan terkejut. Sekelompok orang jatuh ke dalam kekacauan. Bagaimana ini bisa terjadi? Dewa hujan telah kehilangan lengan dalam serangan itu. Bagaimana ini mungkin? Ini pasti ilusi. Jangan panik, Dewa hujan tidak terluka. Itu hanya proyeksi dari dirinya. Yang berarti bahwa dia terlalu jauh dari daerah terlantar untuk mengendalikan citra yang dia proyeksikan ke dunia ini. Karena itu kekuatannya tidak melemah secara signifikan. Ucap seorang ketua sekte muncul dan menjelaskan dengan suara yang keras untuk menenangkan kerumunan. Sepertinya rumor dan berita sebelumnya sama sekali tidak akurat. Dewa hujan dikatakan sudah mati. Tetapi dari apa yang kita lihat sekarang, dia jelas berada di suatu tempat yang sangat jauh. Namun dia seharusnya berada dalam kondisi yang sangat buruk sekarang, atau proyeksinya tidak akan begitu lemah. Xiao tetap tidak kenal takut. Kemudian dia mengarahkan pedang secara langsung pada proyeksi Dewa Hujan. Ini adalah serangan terakhir. Xiao mendeteksi sosok itu dengan satu serangan dan menggunakan semua kekuatannya untuk memotong bagian depannya. Xiao tidak berusaha keras dalam serangan terakhir ini. Sementara itu proyeksi Dewa Hujan tidak membuka matanya selama ini. Dia hanya mengangkat tangan dan menampar ke arah Xiao. Xiao tidak mungkin menghindari karena ini adalah proyeksi kekosongan dari dewa. Telapak tangan menutup segala sesuatu saat langit dan bumi runtuh. Akhirnya pedang yang patah itu menyala. Itu seperti matahari hitam saat meretas tangan besar itu. Setelah itu bunga lotus setengah layu benar-benar hancur tanpa sisa. Dan proyeksi Dewa Hujan yang duduk di udara akhirnya mulai pecah juga. Mereka tercengang dan tidak ada yang percaya apa yang terjadi. Segera setelah itu mereka menjadi geram. Dewa Hujan, bagaimana ini bisa berakhir seperti ini?
Mereka berteriak keras. Mereka tidak dapat menerima kenyataan mereka saat ini. Dewa Hujan, di mana kamu? Mengapa kamu tidak bisa kembali? Semua orang dari klan Hujan tidak bisa mengerti mengapa tidak ada berita sama sekali tentang Dewa Hujan setelah bertahun-tahun. Sosoknya muncul di sini sementara, tetapi kemudian menghilang dengan cepat. Mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berkomunikasi dengannya. Pada saat berikutnya, klan Hujan semuanya berteriak keras. Bunuh dia! Pedang patah menutupi langit dan dengan tebasan sekitar 10 orang di dekatnya tersapu oleh cahaya pedang hitam. Dia adalah bocah iblis dari Real Good Void. Benar, ini adalah dia. Pedang patah itu berasal dari Heaven Mending Pavilion. Di masa lalu dia menggunakannya untuk melepaskan pembantaian besar di alam Dewa Void. 谁都没能将他震伤。说出大魔神的下落，我让你死得干脆些。 Sekarang semuanya terungkap. Tidak heran klan Hujan membencinya begitu banyak dan tanpa henti menyerangnya setelah mengetahui siapa dia. Meskipun mereka takut akan kekuatan Sihao, pikiran mereka untuk membunuh tidak berkurang. Dewa Hujan adalah kepercayaan yang mereka percayai, serta jejak mereka yang tak tertandingi untuk fondasi mereka. Bagaimana dia bisa dihujat? Jangan tidak menghormati dewa. Di dalam kedalaman klan Hujan, suara keras terdengar dari aula istana kuno. Tidak bisa tidak menghormati. Hanya kalian yang tidak menghormati orang lain, ucap Xiao berkata dengan nada dingin. Sementara itu pada saat ini Xiao menahan cahaya di sekitar tubuhnya yang mengungkapkan penampilan aslinya. Dia menatap mereka dengan ekspresi tenang. Pantas, ini benar-benar dia, ucap orang-orang klan Hujan. Mereka adalah orang-orang dari keluarga 4 besar, pembudidaya keluarga Toba kuno dan kekuatan lain yang telah dibantai oleh Xiao di alam Dewa Void. Kepala mereka semua mulai dipenuhi amarah. Banyak orang menatap baju besi hitam itu. Mereka semua merasa itu ada hubungannya dengan kekuatannya. Tanpa menggunakan teknik berharga untuk melahap esensi spiritual 9 surga Hujandao, Xiao kehilangan aura pertempuran yang luar biasa dari sebelumnya. Sekarang dia tampak sangat tenang dan mendapatkan kembali aura alaminya. Anak muda, kamu benar-benar membuat kami marah tak tertahankan. Di Void God Realm kamu membunuh klan kami. Dan sekarang kamu datang ke rumah kami untuk menyebabkan kekacauan. Apakah kamu pikir tidak ada seorang pun di klanku? Teriak seseorang sesepuh dengan marah. Terlalu tak terkendali dan blokir dia, ucap para ahli klan Hujan mematuhi perintah. Bukan aku yang membuat kalian marah, tapi karena kalian semua terlalu pelupa. Apakah kamu mulai melupakan apa yang kamu lakukan di masa lalu? Aku tidak hanya datang ke sini untuk memberontak. Kamu semua telah melakukan terlalu banyak hal jahat. Sepertinya kalian semua hanya akan mengingat hal-hal yang dilakukan orang lain kepadamu dan tidak pernah memikirkan kesalahan yang kamu lakukan sendiri, ucap Xiao. 你在虚神界斩我族人，现在要可任你欺辱吗？你们狱卒知己做了什么？不会作孽太多，习以为常了。敢在禹王府大放厥词！我，你们觉得我应该？ Siapa kamu sebenarnya? Tepat pada saat itu seorang pria paruh baya tiba-tiba berteriak. Cahaya mulai berkedip di matanya saat dia menatap Xiao. Dia ingin menemukan beberapa petunjuk dari ekspresinya. Hahaha, Xiao tertawa keras saat dia menghadapi orang-orang itu. Tawa humorisnya sangat menusuk telinga terhadap orang-orang klan Hujan. Namun mereka yang akrab dengan apa yang terjadi saat itu semua bergetar. Ambil cermin tulang transparan, ucap seorang tetua berkata dengan suara rendah sambil menatap Xiao. Pikirannya gelisah dan ekspresinya menjadi semakin serius. Dia memiliki perasaan yang sangat buruk. Apa yang kalian pikirkan? Seorang individu penting berbicara dan bertanya kepada orang-orang di sana. Dia mulai merasa seolah-olah ujung alisnya lebih mirip dengan si Zili. Dan dia juga memiliki sedikit karakteristik dewa iblis besar. Cermin tulang transparan ada di sini, ucap seseorang berkata dengan suara rendah. Sebuah kotak batu berwarna abu muncul, seolah-olah itu telah terkubur di bawah debu selama ini. Itu membosankan dan tanpa kilau mengeluarkan perasaan kuno.
Apa yang dilakukan klan hujan? Sepertinya mereka mengeluarkan harta kuno yang luar biasa. Di luar klan ada orang-orang yang bergumam ketika mereka melihat ke arah reruntuhan. Kotak batu dibuka. Interiornya ditutupi oleh selembar kulit binatang buas. Mungkinkah itu cermin tulang transparan yang legendaris? Itu bisa mengeluarkan jiwa dewa ketika diproyeksikan pada daging dan tulang. Dari kejauhan ada seorang raja bangsawan yang berteriak. Klan hujan memang tangguh dan layak menjadi keluarga yang telah menghasilkan dewa sebelumnya. Mereka bahkan memiliki benda suci kuno. Benar-benar tidak biasa. Ucap seseorang menghela nafas kagum. Cermin tulang transparan dapat digunakan untuk melacak kembali sumber garis keturunan. Itu mirip dengan yang digunakan untuk cermin refleksi iblis. Bahkan bisa melihat sejarah seseorang. Sebatang cahaya aneh dilepaskan dan diarahkan ke lokasi sial. Dia pernah mendengar tentang cermin tulang transparan sebelumnya. Objek semacam ini tidak memiliki kekuatan pertempuran apapun dan hanya bisa melihat melalui beberapa kebenaran. Apa? Itu dia. Itu benar-benar dia. Ucap individu parubaya yang mengendalikan cermin tulang transparan itu berteriak keras. Tangannya bergetar dan dia hampir kehilangan cengkramannya di cermin yang berharga. Wajahnya dipenuhi kejutan juga sedikit ketakutan. 岂有此理！究竟是何人？你们觉得我应该是谁？拿透古镜来！是他。 Sial, bagi kebanyakan orang nama ini jelas tidak terkenal. Mereka belum pernah mendengarnya sebelumnya. Namun ketika tokoh-tokoh penting dalam klan hujan mendengar ini, itu pasti tidak aneh dan itu adalah nama yang sangat mereka kenal. Satu-satunya hal yang mereka takuti adalah anak dari masa itu. Pada saat ini salah satu individu penting klan hujan menggunakan cermin tulang transparan untuk mengungkapkan jiwa Sial. Dia pasti memiliki garis keturunan yang sama dengan dewa iblis besar dan Sizili. Selain itu, aura mengerikan dilepaskan dari dadanya. Ini adalah pertanda dari kelahiran kembali makhluk tertinggi. Memberi mereka cukup bukti. Itu karena mereka juga telah melihat tulang Siyi sebelumnya. Dan justru jenis aura ini, itu melepaskan tekanan yang absolut dan tak tertandingi. Itu dia, anak dari masa itu. Dia sebenarnya tidak mati. Individu setengah baya itu dengan cepat berbicara kepada para tetua di sekitarnya. Dan setiap ekspresi mereka berubah. Kami benar-benar membuat kesalahan saat itu. Kita seharusnya tidak membiarkan dia hidup. Dan bahkan lebih baik jika kita menyingkirkannya terlepas dari kerusakan pada reputasi kita. Setelah menggali tulang makhluk tertinggi, kita seharusnya langsung mengeksekusinya. Cepat dan bunuh dia. Kami tidak dapat membiarkan bencana ini berlanjut. Jika anak muda itu dibiarkan tumbuh dewasa, maka itu pasti akan membawa malapetaka mutlak. Ya, kita harus menyingkirkannya sesegera mungkin. Kalau tidak, Yeer mungkin tidak dapat menekannya di masa depan. Ini adalah makhluk tertinggi surgawi yang terlahir kembali dan potensinya tidak terbatas. Gunakan semua formasi leluhur klan kita, ucap para penatua klan hujan. 你们觉得我应该是谁？ 拿透古镜来！岂有此理！你究竟是何人？是他。此时除掉他仍不算晚，若等他成，知道当年挽走他的至尊骨后，如此，只能动用。纪灵大人何在？ 是小孩儿。 那雨神法指法力无界的投影罢了。那就来试试。 Klan hujan telah membuat banyak persiapan. Sepertinya mereka sudah meramalkan situasi seperti ini. Ada total 4 lampu tulang dan tombak 36. Papan bertulisan perunggu bergetar. Dan artefak ini mulai menyerang Sial dengan paksa. Tombak pertempuran 36 terbang keluar dan mengiris masuk dan keluar seperti sinar cahaya. Sementara itu 4 lampu tulang bersinar dengan gumpalan cahaya. Api hijau tersebar dari mereka untuk membakar Sial. Ini adalah salah satu formasi kuno klan hujan.
Dalam situasi normal itu tidak akan digunakan. Tetapi hari ini kekuatannya dipinjam untuk membatasi Xiao. Mengeluarkan pedang yang patah dan dengan kuat menikamnya ke tanah. Dia akan menggunakan artefak berharga ini untuk menghancurkan pola formasi yang tersembunyi di bawah tanah. Setelah itu dia mengeluarkan kotak batu. Dan dari dalam terbang keluar 8 pedang. Mereka meretas ke segala arah dan bertabrakan dengan tombak pertempuran menyebabkan kengerian terdengar berderi. Orang-orang klan hujan menghela nafas. 8 pedang ganas ini adalah benda yang benar-benar hebat. Mereka sangat berharga. Akhirnya salah satu lampu tulang mengalami serangan dan diretas oleh pedang ganas. Singkat cerita, wajah orang-orang klan hujan menjadi pucat pasi setelah melihat semua serangan yang diluncurkan oleh Xiao. Tidak ada pilihan lain. Jika kita ingin membunuhnya, maka menggunakan dekrit Dewa Hujan mungkin satu-satunya pilihan kita. Ucap salah satu tetua. Xiao merasa ada sesuatu yang mencurigakan. Gerakan aneh klan hujan mengejutkan. Dia telah terjaga sepanjang waktu ini. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Laba-laba besar itu benar-benar tenang. Kenapa dia belum mengambil tindakan? Tidak ada gunanya menyanyiakan penggunaan pagoda kecil di sini. Ada sesuatu yang aku butuhkan di sini, ada jejak spiritual yang ditinggalkan oleh dewa. Ucap pagoda kecil itu tiba-tiba berbicara. Ketika Xiao mendengar ini, dia menjadi terpana. Dia segera tahu apa yang sedang dibicarakannya. Bukankah itu dekrit ilahi? Dia menyatakan dengan jelas bahwa dia tidak akan menyanyiakan salah satu peluang pagoda kecil untuk mengalahkan jejak Dewa Hujan. Namun tidak banyak yang bisa dia lakukan tentang itu sekarang. Dia benar-benar membutuhkan kekuatannya yang luar biasa. Faktanya tubuh emas kekalmu juga bisa pulih sedikit melalui dekrit ilahi ini. Ucap pagoda kecil itu. Anak nakal jahat. Apakah kamu pikir kamu sudah dewasa dan bisa mengganggu klan hujanku? Hari ini aku akan mengajarkan kamu sebuah pelajaran yang tidak akan pernah kamu lupakan. Bahkan mungkin itu adalah pelajaran terakhirmu. Karena kamu tidak akan hidup untuk melihat besok. Ucap seorang individu parubaya dari klan hujan berteriak. Dia membenci Xiao karena putranya tidak pernah kembali. Dia dibunuh oleh Xiao di 100 Starter Mountain. Di kedalaman klan hujan, sinar suci dilepaskan. Namun Xiao tampaknya tidak takut sama sekali. Tiba-tiba di depan kuil itu, hujan cahaya tiba-tiba menjadi jauh lebih redup. Hampir seolah-olah api ilahi padam. Pada saat berikutnya, Xiao merasa seolah-olah ada angin bertiup di telinganya. Ada sesuatu memasuki pagoda kecil. Seolah-olah sedang memakan sesuatu. 你自修复一点，以我之力，我没有求你啊，不是好机会吧？不算。被发现了，你能让他们方面罕见的大机会，你小心一点。吐出来！ Di kejauhan, sekelompok individu penting mengusap mata mereka dengan paksa. Mereka merasa seolah-olah mata mereka pecah saat mereka semua berteriak ketakutan. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah mau dengerin Mimin sampai akhir ya. Maaf kalau Mimin banyak salah. Sampai jumpa.